Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ila an qala faslun al-isti'anatu arba'u khisalin. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang al-isti'anat, yakni meminta bantuan orang untuk bersuci. Al-isti'anat itu artinya kita meminta bantuan orang untuk kita bersuci. Itu ada berapa hukumnya? Ada 4 khisalin, perkara. Jadi hukum kita meminta bantuan orang lain untuk bersuci itu ada 4. Yang pertama mubahatun, yakni boleh. Berikutnya wa khilaful aula, yakni khilaf aula, artinya sesuatu yang dianjurkan. Wa makruhatun, makruh. Wa wajibatun, dan wajib. Nah, yang dimaksud wa khilaful aula ini itu antara mubah, yakni boleh, dan antara haram atau makruh, begitu. Antara makruh, yakni antara boleh dan makruh. Lalu mana yang dikatakan dengan boleh itu? Fal mubahatu, maka yang dikatakan dengan boleh hiya taqribul ma'i, mendekatkan air. Kita meminta kepada teman kita untuk air itu didekatkan, bukan menuangkan. Nah, kalau kita mau wudu terus minta tolong, bro, besti, dekatkan air itu kepada saya. Nah, itu boleh, karena kita meminta untuk didekatkan. Paham ya? Jelas? Baik, ke berikutnya yakni wa khilaful aula, hiya, yaitu sabbul ma'i, yakni meminta menuangkan air ala nahwil mutawaddi'i, ala nahwil mutawaddi'i, atas orang yang hendak berwudu. Jadi kita meminta seseorang itu ya untuk menuangkan air kepada kita yang sedang berwudu. Nah, ini khilaful aula. Nah, yang sering kita dengarkan itu adalah wa makruhatun. Wal makruhatu, dan yang makruh hiya liman yaksilul a'da'ahu, yaitu liman, bagi siapa yang silu membasuh a'da'ahu, anggota-anggota tubuhnya, anggota-anggota badannya yang disiapkan untuk berwudu. Artinya begini, makruh hukumnya apabila seseorang itu ya ketika mau berwudu lalu meminta dituangkan air wuduknya kepada kita. Kita minta sama teman, terus kita berwudu, diminta untuk dituangkan, kita diam saja begini ya. Terus orang yang menuangkan air kepada kita, itu hukumnya makruh. Sah wuduknya tapi makruh. Makruh yakni apabila dikerjakan tidak mendapat apa-apa, bila ditinggalkan mendapat pahala. Jadi makruh hukumnya kalau kita itu meminta dituangkan wuduknya, atau dituangkan sudah ketika berwudu terus dituangkan sama teman-teman kita. Misalkan dalam satu kasus di pondok pesantren banyak sekali santrinya, terus di pondok tersebut itu kurang yang namanya tempat berwudu. Nah, dengan kurangnya tempat berwudu, maka teman yang paham ilmu fikih ini tidak tahan untuk mengantri. Dia ambil air suci yang diwadahi atau yang ada di dalam aqua umpamanya, lalu dia pakai untuk berwudu, dituangkan sama orang lain, maka itu hukumnya makruh. Tapi kalau mana menuangkan diri sendiri, artinya wudu dituangkan, nah itu tidak apa-apa.
ya, supaya tidak terlalu lama mengantri untuk berwudu. Tapi dengan catatan kita harus menuangkan diri sendiri air yang kita pakai untuk berwudu itu. Paham ya? Oke, yang terakhir yakni wal wajibatu, dan akan wajib, ya, akan wajib kita meminta air untuk bersuci itu apabila lil marid, yakni dalam keadaan sakit, indal ajiz, dan memungkinkan tubuh kita itu lemah, misalkan stroke, tidak bisa kita untuk ambil air wudu, maka kita boleh, bahkan sangat dianjurkan untuk meminta bantuan kepada orang lain supaya kita dituangkan air wudunya. Ya, jadi hakikatnya berwudu itu kita ambil airnya, kita ambil, bukan diambilin atau dituangkan. Jadi ada 4 hukum daripada isti'anah itu. Yang pertama adalah boleh dengan alasan yakni air itu minta untuk didekatkan, itu baru boleh. Yang kedua khilaful aula, yakni meminta menuangkan atas kita yang berwudu, ya, meminta untuk dituangkan. Nah, yang keempat makruh, yakni orang yang menuangkan air untuk kita bersuci dan kita pakai bersuci. Nah, keberikutnya yakni wajib kita meminta bantuan untuk dituangkan apabila kita dalam keadaan sakit, yakni stroke, tidak bisa bergerak dan lain hal sebagainya. Paham ya? Baik, jadi itu adalah 4 hukum yang harus kita ketahui sebelum kita bersuci. Wallahu a'lamu bishawab.